Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi PPKN. Ya, tema 1, KD 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia. KD 4.4 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Nah, sebenarnya tema 1 PPKN dan IPS itu hampir sama tentang keberagaman, tetapi kalau di PPKN itu yang diutamakan adalah sikap kita di dalam keberagaman di Indonesia. Nah, keragaman sosial budaya di Indonesia itu kan banyak ya. Kemarin kita sudah belajar IPS itu ada keberagaman rumah adat, pakaian adat, tari daerah, senjata daerah, senjata tradisional, makanan tradisional, kain khas daerah, kemudian ada lagi bahasa, suku, dan juga apa itu yang kemarin apa ya? Ya Allah, lupa ini. Tentang agama. Nah, agama di Indonesia. Karena kondisi Indonesia yang luas dan berbentuk pulau dari Sabang sampai Merauke, akhirnya terbentuklah keberagaman sosial budaya yang perlu kita lestarikan ya, karena suatu kebanggaan Indonesia itu memiliki beragam budaya. Nah, keragaman sosial budaya itu tiap suku bangsa kan memiliki adat yang berbeda. Contohnya kemarin tuh di IPS tugasnya itu ada salah satunya upacara adat Kasodo ya. Upacara adat Kasodo itu merupakan upacara adat suku Tengger yang berada di Gunung Bromo. Nah, keragaman sosial budaya, nah ini meliputi tentang keragaman mata pencaharian, tarian, makanan, rumah adat, pakaian adat, agama, bahasa. Keragaman mata pencaharian itu tergantung pertama bisa tergantung karena faktor lingkungan ya. Kalau di pegunungan itu biasanya berkebun, betaninya itu berkebun itu ya. Kemudian peternaknya itu biasanya peternak sapi perah, kambing itu kalau di gunung. Kalau di dataran rendah, peternaknya itu kebanyakan unggas, karena unggas itu tidak tahan suhu dingin sehingga tidak cocok diternakkan di pegunungan. Tapi kalau sapi perah itu cocok di pegunungan karena menghasilkan susu yang segar. Nah, kalau di pantai mata pencariannya biasanya banyakkan kan itu nelayan ya, karena faktor alamnya dekat dengan laut pantai itu. Kemudian tarian itu merupakan ciri khas dari suku. Suku ya, perilaku suku. Kemudian makanannya, rumah adat, pakaian adat itu juga merupakan ciri khas dari suku. Nah, ini budaya yang ada di Indonesia itu jangan menjadikan sebuah permasalahan yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, tetapi dengan adanya keberagaman itu harus bersatu ya, karena itu sebuah kebanggaan yang bisa budaya daerah satu dengan yang lainnya bersatu membentuk budaya nasional Indonesia, karena kebudayaan nasional Indonesia itu akarnya dari kebudayaan daerah ya. Budaya daerah itu budaya yang berkembang di suatu masyarakat. Nah, budaya daerah itu berkembang di suatu masyarakat. Berkembang berarti
dilestarikan secara turun-temurun, diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Nah, ciri kebudayaan daerah itu merupakan unsur tradisi yang berakar kuat pada masyarakat kesukuan, karena suku masyarakat tersebut itu melestarikan kebudayaan daerah yang dimilikinya supaya tidak punah. Nah, ini contohnya ya, keberagaman beberapa 4 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini yang pertama, Nangro Aceh Darussalam, pakaian adatnya namanya pidi ya. Nah, ini pidi, tariannya tari Seudati, tari Saman, kemudian rumah adatnya rumah adat Krong Bade atau rumah Aceh ya. Senjata tradisionalnya rencong kayak keris. Kemudian makanannya ada mie Aceh. Tuh. Nah, ini yang kedua Provinsi Bali. Ya, tari legong, tari pendet, terus tari kecak. Nah, terus rumahnya namanya Rumah Candi Bentar, Gapura Candi Bentar ya. Pakaian adatnya payas agung seperti itu. Kemudian senjata tradisional kayak orang Jawa, suku Jawa yaitu keris. Kalau Jawa Timur itu celurit ya yang terkenal. Kemudian ini Provinsi Kalimantan Utara. Ini provinsi yang paling muda ya. Kemarin diresmikan tanggal 25 Oktober tahun 2012. Nah, ini rumah adatnya namanya Baloi, pakaian adatnya Taas Sapa, tari tradisional tari kencak ledo, tari monong, senjata tradisional senjata mandau. Senjata khasnya Kalimantan tuh mandau yang kayak parang tuh. Nah, ini di PPKN itu yang diutamakan adalah sikap. Jadi bagaimana sikap kita dalam keberagaman, yaitu menjaga persatuan supaya tetap utuh kukuh menjadi negara Indonesia. Karena negara Indonesia ciri khasnya kan kemajemukan dari bentuk negara geografisnya, kemudian dari masyarakatnya itu kan beragam, sehingga kita harus mempertahankan persatuan supaya tidak terpecah belah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kayak diibaratkan sapu lidi itu ya. Sapu lidi kalau cuma satu kan gak bisa membersihkan, gak bisa untuk menyapu, tapi kalau sapu lidi itu diikat banyak itu bisa membersihkan halaman. Nah, ini apa itu persatuan? Nah, bersatu itu kan satu ya, tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak mementingkan kelompok atau golongan, tetapi melihatnya dari mempertahankan persatuan Indonesia, negara Indonesia. Persatuan memiliki pengertian luas mencakup dari apa saja. Pertama, menyatukan beraneka ragam corak supaya menjadi utuh dan serasi. 2. Menghimpun hal-hal yang terserak menjadi satu. 3. Gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Jadi menyatukan beraneka ragam corak ya. Jadi tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada, tapi membuat perbedaan itu menjadi sebuah yang unik. Jadi digabungkan supaya beragam, supaya menjadi sebuah kebanggaan. Nah, ini persatuan bagi bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai bersatunya beraneka ragam corak menjadi satu kebulatan utuh, serasi, saling menguatkan dan menghargai perbedaan, menjadi sebuah
kebanggaan. Kita bangga sebagai warga Indonesia karena di dalam negara Indonesia itu terdapat beragam corak budaya. Nah, persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia ini dilandasi oleh sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman itu penting karena perbedaan yang ada itu harus dijadikan sebagai kekayaan bangsa, sebagai kebanggaan, bukan sebagai pemecah bangsa. Jadi jika ada yang tawuran antar suku, itu berarti tidak berusaha untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Nah, jika tidak ada persatuan dalam keberagaman, apa dampaknya? Akibatnya itu apa? 1. Tidak ada kerjasama antar sesama warga masyarakat. Nah, tidak mau bekerja sama karena mereka mementingkan golongannya sendiri. Kemudian yang kedua, terjadi permusuhan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, ini sering terjadi bentrok antar suku. Nah, kericuan. Siapa yang rugi? Ya semuanya. Fasilitas umum dihancurkan, kemudian ketenangan tidak ada. Kemudian yang ketiga, masyarakat lebih mementingkan kepentingan suku atau golongan. Nah, ini egois ya, mementingkan diri sendiri. 4. Masyarakat tidak peduli terhadap kesedihan dan penderitaan orang lain. Nah, ini akibatnya ini kalau tidak ada persatuan dalam keberagaman. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan, sikapnya bagaimana? Nah, ini sikapnya perilaku yang seharusnya kita biasakan dalam keberagaman ya. Pertama, toleransi. Toleransi itu sikap tenggang rasa untuk menerima, menghormati, menghargai perbedaan, baik itu perbedaan gender. Gender itu apa? Jenis kelamin ya. Gender itu jenis kelamin. Kemudian suku, agama, pendapat, dan pemikiran. Nah, sikap toleransi ini diperlukan supaya tujuannya apa? Menciptakan kerukunan dan menghindari pertentangan. Jadi kita harus menghormati perbedaan yang ada, terutama agama, suku dilihat dari biasanya itu dilihat dari ciri fisik ya. Dari yang paling mencolok itu adalah ras. Kemarin itu di negara lain di Amerika itu ya, itu ada rasisme, perbedaan antar kekerasan sehingga polisi yang berwarna kulit putih menginjak warga yang berkulit hitam sampai meninggal. Akhirnya terjadilah demo. Nah, itu karena tidak menghargai adanya perbedaan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu merupakan kewajiban seluruh warga Indonesia. Ya, kewajiban. Jadi kamu juga punya kewajiban ya, punya kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau kamu tidak bisa menjaga, itu akan terjadi banyak konflik. Sekarang kan banyak di berita-berita itu konflik antar siswa, beda sekolah aja, beda seragam aja sudah tawuran. Nah, itu menunjukkan sikap yang tidak mau menghargai perbedaan. Nah, yang kedua selain toleransi, simpati dan empati. Simpati merupakan keikutsertaan merasakan perasaan senang dan susah. Kalau simpati itu
ikut merasakan. Hanya ikut merasakan, kalau temannya sedih ikut merasakan sedih, itu simpati. Empati, sikap simpati yang lebih mendalam, berarti selain mempunyai perasaan tetapi juga bersikap. Maksudnya gimana ya, dilakukan. Nah, sikap yang dilakukan. Berarti kalau simpati itu hanya merasakan, oh aku turut berduka cita ya, itu aku ikut sedih ya, itu simpati. Tapi kalau empati itu dilakukan. Selain bersimpati juga, misalkan kalau temannya kena musibah misalkan sepatunya hilang. Nah, misalkan temanmu sepatunya hilang, kamu ikut sedih sepatunya hilang. Lah, empatinya bagaimana? Kamu ikut membantu, misalkan memberikan uang. Ini aku ada uang, siapa tahu bisa bantu untuk tambah beli sepatu. Lah, itu empati. Jadi kalau empati itu sikap simpati yang dilakukan. Tapi kalau simpati itu hanya perasaan ya. Kemudian yang ketiga, cinta damai. Kalau kamu cinta damai, otomatis nggak mau bertengkar. Setiap masalah selalu dilakukan dengan diselesaikan dengan kepala dingin ya. Kepala dingin itu apa? Tenang. Jadi dilakukan, kalau banyak orang berarti dilakukan dengan secara musyawarah untuk mencari kesepakatan atau mufakat. Nah, musyawarah untuk mufakat. Mufakat ini kesepakatan bersama. Kalau kamu cinta damai berarti kamu itu nggak mau bertengkar, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kemudian yang keempat, cinta tanah air, nasionalisme tinggi ya, cinta tanah air, cinta terhadap Indonesia. Salah satunya dengan bangga menggunakan produk-produk buatan negara sendiri. Kamu harus bangga, jangan made in China saja, tapi bangga dengan made in Indonesia. Yang kelima, demokratis dan anti diskriminasi. Anti diskriminasi itu mengucilkan ya, membeda-bedakan. Demokratis itu berarti tidak memandang sebuah golongan, tapi bijaksana dalam menghadapi keberagaman. Jadi tidak memandang suku kita itu terlalu baik, paling baik. Jadi menganggapnya itu wajar, tidak membeda-bedakan. Kemudian yang keenam, kerjasama. Mau kerjasama, mau saling membantu, mau tolong menolong. Ya. Tidak memandang perbedaan. Jadi sikapnya ada 6 ya, untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Yang pertama tadi toleransi, sikap menghargai. Yang kedua sikap simpati dan empati. Yang ketiga cinta damai. Yang keempat cinta tanah air. Yang kelima demokratis dan anti diskriminasi. Yang keenam kerja sama. Kalau adanya kerjasama, itu pekerjaan yang berat terasa ringan. Waktu pengerjaannya pun juga lebih cepat, menciptakan kerukunan. Nah, jika keenam sikap itu terlaksana, otomatis negara Indonesia tidak terpecah belah, akan berdiri kukuh utuh tanpa adanya disintegrasi. Integrasi itu kan persatuan ya. Kalau disintegrasi berarti memecahkan diri, tidak mau bersatu dengan Indonesia, mau ingin mendirikan negara sendiri. Contohnya kan kemarin tuh GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka. Terus apa itu? Di Papua itu kan juga ada bentrok yang ingin menjadi negara sendiri. Lah, konflik-konflik seperti itu seharusnya kita
hindari supaya tetap menjadi negara Indonesia yang utuh. Nah, ini sikap kerjasama. Ini sikap kerjasama dalam keberagaman. Apa itu kerjasama? Nah, ini kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tidak hanya untuk tujuan satu golongan, tetapi tujuan bersama. Nah, salah satu kerjasama bentuknya di Indonesia itu gotong royong. Gotong royong itu merupakan ciri khas Indonesia ya, masyarakat Indonesia. Gotong royong, kerja bakti, itu contoh bentuk kerjasama. Siskampling itu kan sistem keamanan lingkungan. Ronda malam, itu juga contoh bentuk kerjasama yang ada di masyarakat. Gotong royong itu merupakan ciri khas masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia terkenal itu saling tolong menolong ya. Contohnya kalau di pedesaan itu kalau membangun rumah namanya sayan ya, masyarakatnya tanpa dikasih upah, tanpa diberi uang, mereka mau guyup untuk membantu membangun rumah. Misalnya kayak membuat pos ronda itu juga guyup. Kemudian kalau siskampling itu melakukan piket, apalagi pada masa-masa sekarang ya, masa pandemi kan banyak masyarakat di Indonesia di sekitar kita itu yang melakukan siskampling karena untuk menghindari terjadinya pencurian. Nah, tujuan kerjasama tadi kepentingan bersama kan. Nah, contohnya siskampling yang ada di masyarakat sekarang ini kepentingan bersamanya apa? Untuk menghindari adanya pencurian. Jadi, kerjasama yang ada di sekitar kita, contohnya siskampling, ronda malam, gotong royong itu dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih. Karena untuk tujuan bersama. Apa landasannya? Landasannya itu ini, semangat kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong, dan sosialisasi. Karena manusia itu merupakan makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tujuannya yaitu ini tadi, untuk kepentingan bersama. Apa manfaat adanya kerjasama? Nah, ini satu. Nah, ini kerjasama akan membuat pekerjaan itu terasa ringan karena dilakukan banyak orang ya, terasa ringan. Yang kedua, nah ini mempererat persatuan dan kesatuan. Ketiga, menghemat pengeluaran. Ya jelas, biayanya kalau dilakukan sendiri kan biayanya lebih mahal. Kalau dilakukan gotong royong, itu kan bisa menghemat pengeluaran. Keempat, pekerjaan selesai lebih cepat. Kemudian mempererat tali persaudaraan dan kerukunan antar sesama. Nah, sikap yang mendukung dalam kerjasama. Yang pertama, saling menghargai sesama. Menghargai, menghormati, toleransi. Nah, ini jadi tidak melihat perbedaan yang ada. Meskipun beda agama, meskipun beda warna kulit, perbedaan fisik itu tidak mempengaruhi dalam hal kerjasama. Jadi meskipun ada perbedaan tetapi tetap mau bekerja sama. Ini sikap yang mendukung adanya kerjasama. Menghargai, menghormati, toleransi, mau saling membantu, bersikap sopan dengan berbicara yang halus, berbicara yang baik ketika bekerja sama. Tidak usah teriak-teriak, tidak usah kayak bos sendiri, tidak. Tetapi bagaimana sikapnya harus sopan, menghargai. Nah, ini tadi yang sikap yang mendukung ya dalam kerjasama.
Tetapi ada sikap lagi yang harus kita hindari, yang dapat merusak kerjasama, yang dapat memicu pertengkaran. Nah, ini yang pertama, sikap mementingkan diri sendiri, egois ya. Sikap egois mementingkan diri sendiri, semaunya sendiri itu egois. Sikap sombong, keras kepala, merasa benar sendiri. Nah, merasa paling pinter. Yang lainnya harus mau mengikuti aturan kita. Itu berarti termasuk sikap sombong dan keras kepala yang dapat merusak kerja sama. Kemudian sikap malas dan tidak mau berkompromi, malas, nggak mau membantu. Nah, itu juga akan dikucilkan, nggak suka teman-temannya. Yuk, ini bisa dapat kamu terapkan ketika kalian kalau seandainya sekolah ya tatap muka itu melakukan kerja kelompok. Nah, itu bisa diterapkan ya. Kalau temenmu tidak mau bekerja, males-malesan, kamu juga nggak suka kan? Nah, nggak mau kan kelompokan sama teman seperti itu. Terus temanmu yang sombong, keras kepala, mau menang sendiri, itu pasti juga tidak mau. Nah, ini bentuk-bentuk kerjasama dapat dilakukan di lingkungan mana? Pertama di rumah, ya, di rumah. Kedua di sekolah. Dan yang terakhir di masyarakat. Di rumah, contohnya kerjasama yang dapat kamu lakukan, misalnya merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur itu kan bisa kamu lakukan sendiri karena kalian sudah besar. Kedua, membantu ibu membersihkan rumah dengan menyapu, mengepel, terus mencuci piring. Kalau habis makan, mencuci piring sendiri. Membantu membersihkan motor, membantu menjaga adik. Itu bisa kamu lakukan di lingkungan rumah. Sekarang di sekolah, kerjasamanya apa? Contohnya melaksanakan piket kelas, kemudian membersihkan sekolah, mengerjakan tugas kelompok, menjaga keamanan lingkungan sekolah. Nah, ini bekerja sama untuk menjaga nama baik sekolah dengan tidak tawuran, bentrok antar sekolah. Nah, itu contoh bentrok dengan antar sekolah yaitu kayak mencoreng pendidikan ya. Tidak baik. Kemudian, nah ini mengerjakan PR dan tugas tepat waktu itu kerjasama antara guru dan murid. Ya. Iya, guru dan murid. Kalau kamu mengerjakan tugas tepat waktu, dikumpulkan, otomatis guru kan bisa cepat mengkoreksi ya. Kamu juga cepat mendapatkan nilai. Nah, ini. Kemudian di lingkungan masyarakat bentuk kerjasamanya itu tadi Bu Reni sudah pernah menjelaskan ya, gotong royong membantu memperbaiki rumah, kerja bakti, membersihkan selokan, kemudian mengadakan pos ronda, siskampling itu ya untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar masyarakat. Ini contohnya memperbaiki jembatan yang rusak. Ini. Kemudian bentukan organisasi yang ada di masyarakat, di desa ini. Badan Permusyawaratan Desa, BPD. Badan Permusyawaratan Desa. BPD itu apa? Ini organisasi yang ada di masyarakat ya, di desa. BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa. Nah, fungsinya apa? Mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berarti menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi BPD ini lembaga di masyarakat yang di dalamnya itu fungsinya itu
pertama menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi menampung, membahas pendapat masyarakat. Kemudian juga mengawasi. Jadi kayak ada BPK itu ya, mengawasi penyelenggaraan supaya transparan, supaya jelas. Kemudian yang kedua ini ada PKK, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Ini organisasi yang beranggotakan ibu-ibu di setiap RT, RW sampai tingkat pusat. Pembinaan kesejahteraan keluarga. Biasanya itu di dalamnya ada kayak biasanya kerjasama dengan keterampilan ya, lembaga di bidang keterampilan. Tujuannya itu untuk memajukan masyarakat desa. Misalkan kayak ada yang bisa keterampilan merajut, kemudian itu di pelatihan, adanya pelatihan kayak merajut, kemudian pelatihan bercocok tanam di tabula, di polybag, kemudian di sekarang hidroponik, menggunakan air itu. Lah itu tujuannya supaya masyarakat di sekitar itu punya keterampilan untuk memajukan ekonomi mereka. Karena ini nih pembinaan kesejahteraan keluarga, supaya keluarga masyarakat yang ada di desa tersebut itu semakin sejahtera. Dengan adanya keterampilan yang diberikan melalui pelatihan, diharapkan masyarakat itu mempunyai keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Yang ketiga, Karang Taruna. Karang Taruna ini di dalamnya para remaja pemuda yang ada di desa. Jadi kumpulan para remaja pemuda yang ada di desa. Fungsinya apa? Sebagai wadah pembinaan para pemuda dan pemudi desa kelurahan, di desa ataupun kelurahan. Jadi tujuannya itu kumpulan para remaja untuk lebih maju dalam hal pemikiran yang positif ya, kegiatan yang positif daripada melakukan kegiatan yang tidak jelas. Itu ada tampungan lembaga, ada tampungan wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka, unek-unek mereka. Nah, ini di desa atau kelurahan namanya Karang Taruna. Nih, tugas utamanya kan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Contohnya kesenian, bakti sosial, olahraga. Biasanya itu yang sering dilakukan Karang Taruna, kegiatannya itu biasanya pada waktu Agustusan. Nah, yang mengadakan lomba-lomba, mengadakan acara Agustusan, biasanya itu diserahkan pada Karang Taruna. Nah, ini kerjasama gotong royong tadi merupakan ciri khas bangsa Indonesia kan. Nah, karena dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang kita dulu, dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terkenal baik hati masyarakatnya. Nah, ini nih. Nah, ini ciri-ciri dari gotong royong ya. Sifat dasar bangsa Indonesia karena masyarakatnya itu baik-baik ya. Kemudian merasa ada kebersamaan, tujuan bersama. Nah, ini gotong royong ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan karena dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan,
tanpa memandang kedudukan seseorang, tanpa memandang agama yang dianut. Nah, ini kerjasama gotong royong dilakukan secara bersama-sama, sikapnya sukarela, tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan apapun. Ya, dilakukan secara ikhlas. Ini kerjasama dalam keberagaman agama. Indonesia itu percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Itu ditegaskan dalam Pancasila yang sebagai dasar negara pada sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi masyarakat Indonesia itu percaya adanya Tuhan. Mengapa kok sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa? Karena di Indonesia itu agamanya beragam. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi dengan adanya keberagaman agama, diharapkan semua masyarakat itu memiliki sikap toleransi, menghargai, menghormati perbedaan agama yang ada. Kemudian nilai sila pertama Pancasila itu dijabarkan dalam UUD RI tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1 itu negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti negara itu mengakui adanya Tuhan. Kemudian yang kedua, pasal 29 ayat 2 ini jaminan untuk tiap penduduk, tiap masyarakat itu memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dipercayai tanpa ada paksaan dari orang lain. Ini menjamin, negara itu menjamin setiap masyarakat untuk memeluk agama yang dipercayainya. Nah, buktinya apa dengan pengakuan ada Indonesia? Nah, itu tadi di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Jadi masyarakat itu bebas memilih memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Itu dijamin pada pasal 29 ayat 2. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama, nah ini diharapkan kalian dapat menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Tujuannya apa? Supaya mempertahankan persatuan dan kesatuan yang ada. Nah, contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman agama. 1. Memberi kesempatan pemeluk agama lain untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya, tidak membuat gaduh. Makanya pas waktu hari Jumat atau hari Minggu, biasanya kalau di dekat tempat ibadah itu kan ada kayak ada tanda trompet terus disilang. Itu berarti menunjukkan, diharapkan masyarakat yang lewat di sekitar tempat ibadah tersebut itu dilarang gaduh, dilarang apalagi membunyikan klakson ketika lewat, ya. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, keyakinan kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak memandang rendah agama lain. Tidak boleh ya memandang rendah agama lain, karena semua agama yang ada di Indonesia itu, semua agama itu mesti mengajarkan hal-hal baik, ya, hal-hal baik. Keempat, saling membantu dalam bidang kemanusiaan. Contohnya misalkan ada korban bencana alam, kayak ini yang santer itu kan banjir di
Masamba ya, Sulawesi lah itu banyak yang mengadakan amal. Selain korban bencana alam juga itu membantu yang kurang mampu itu tanpa memandang agama yang dianut. Kelima, bekerja sama membersihkan lingkungan tanpa mempermasalahkan perbedaan agama. Nah, ini biasanya di masyarakat tempat tinggal kita ya, karena masyarakat tempat tinggal kita kan majemuk, ada yang beragama, mungkin ada yang beragama Hindu, beragama Buddha, Kristen, Islam, itu mau bekerja sama membersihkan selokan demi kebersihan lingkungan tanpa mempermasalahkan perbedaan agama yang ada. Itu contoh bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman agama. Yang keenam, bekerja sama memperbaiki pos kampling. Sama ini di masyarakat sekitar ya. Kemudian mengadakan musyawarah wakil-wakil agama. Nah itu di pemerintahan ya, itu ada pemuka-pemuka agama. Jika ada permasalahan itu diadakan musyawarah. Nah, arti pentingnya apa ini di dalam keberagaman agama di Indonesia? Nah, ini satu, mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, pentingnya kerjasama dalam keberagaman agama di Indonesia. Kedua, meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Ketiga, menumbuhkan rasa persaudaraan. Keempat, tercipta kehidupan yang tenang, aman, dan damai. Jadi jika ada misalkan ada perayaan agama lain, terus ada pengeboman, itu berarti tidak suka adanya persatuan dan kesatuan, tidak cinta damai berarti ya. Ini yang selanjutnya, mensyukuri keberagaman. Nah, dengan adanya keberagaman sosial itu harusnya kita syukuri ya, karena sebuah kebanggaan memiliki banyak sekali budaya. Nah, wujud syukurnya bagaimana caranya? Mempelajari seni budaya daerah lain. Mau mempelajari seni budaya daerah lain. Kedua, mengikuti kegiatan gotong royong. Ketiga, menyelenggarakan festival budaya. Nah, festival budaya itu biasanya di Agustusan, pada waktu Agustusan. Kemudian pada di mana itu? Bulan-bulan apa itu ada festival budaya antar daerah. Nah, itu tujuannya mengenalkan budaya-budaya di Indonesia. Kemudian yang keempat, mengenakan pakaian adat daerah pada acara resmi. Nah, ini biasanya pada acara pernikahan itu menggunakan pakaian adat. Kelima, mengunjungi museum budaya. Nah, untuk menambah wawasan kalian tentang kebudayaan di Indonesia, kalian patut mengunjungi museum budaya. Kamu juga di TMII itu ada miniatur keragaman budaya Indonesia ya, dari 34 provinsi. Kemudian di mana itu? Di Jatim Park 1 itu juga ada. Kalau kamu habis masuk ke Jatim Park 1 itu disuguhkan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Keenam, menghormati umat agama lain yang menjalankan ibadah. Ini cara wujud syukur kalian ya terhadap keberagaman. Ketujuh, mau menolong sesama. Kemudian kedelapan, saling menghormati antar golongan. Mengapa kok kita harus bersyukur melakukan tindakan seperti ini? Karena bentuk rasa syukur itu mensyukuri, karena keberagaman itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa ya. Lanjut. Ini lanjut ya.
manfaat dalam keberagaman sama seperti tadi ya, hampir sama. Mempererat persaudaraan, menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian di lingkungan masyarakat. Membiasakan kerjasama itu menanamkan nilai-nilai kehidupan di setiap individu, setiap manusia. Contoh nilai-nilainya yang pertama, rela berkorban, gemar melakukan kegiatan tolong-menolong, tumbuh sikap toleransi dalam keberagaman, dan saling menghormati, menghargai dalam perbedaan. Ini nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam kerjasama. Nah ini karena kita beragam ya, masyarakat Indonesia itu tersirat dalam semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Makna prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya meskipun Indonesia itu terdiri dari beragam budaya, sosial budaya, suku, bangsa, agama, tetapi keseluruhan itu merupakan satu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini prinsip ini karena satu kesatuan ya, mengharuskan berarti mewajibkan masyarakat Indonesia mengakui keberagaman suku, bahasa, agama, adat, budaya di Indonesia. Masyarakat Indonesia wajib mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati demi persatuan Indonesia. Wajib menyelesaikan konflik secara adil, secara mufakat. Tujuannya semata-mata untuk kebaikan semua pihak. Nah, ciri-ciri dari Bhinneka Tunggal Ika pertama, tumbuh berkembangnya sikap nasionalisme, persamaan hak dan kewajiban dalam masyarakat, saling menghormati dan tidak ada diskriminasi. Diskriminasi itu membedakan ya. Nah, dengan adanya semangat Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mempunyai rasa senasib, sepenanggungan. Sehingga dikembangkan sikap tolong-menolong dan kerjasama tanpa mempermasalahkan perbedaan ataupun keberagaman yang ada. Tolong-menolong dan kerjasama itu hendaknya dilakukan secara ikhlas, tanpa pamrih. Nah, ini contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini di sekolah, menjaga kebersihan sekolah, menghormati teman meskipun berbeda agama, peduli terhadap teman, menjaga nama baik sekolah, menghormati guru, melakukan piket bersama, melakukan kegiatan sekolah bersama, menjaga toleransi antar siswa, mau menjenguk teman yang sakit ya di sekolah itu. Terus di masyarakat, nah, ini mengikuti kegiatan gotong royong, kemudian mengikuti pos ronda malam, mentaati peraturan yang ada di masyarakat, kemudian menghormati orang yang berbeda agama, mempunyai sikap toleransi di masyarakat ya. Ini contoh perilaku yang tidak mencerminkan, berarti tidak mau mempertahankan persatuan ya. Yang
Satu, tidak mau bertoleransi, tidak menghormati ya. Kemudian suka membeda-bedakan, suka mendiskriminasi orang. Dilihat dari bentuk fisiknya, agamanya, sukunya, maupun budayanya. Suka memilih-milih teman. Ayo, siapa ini yang suka pilih-pilih teman? Nih, tidak boleh ya. Maunya sama teman yang kaya-kaya, nggak mau sama teman yang miskin, itu juga nggak boleh. Kemudian, enggan melakukan musyawarah. Berarti suka seenaknya sendiri, nggak mau bermusyawarah. Keras kepala berarti. Tidak mau gotong royong, tidak mau kerja bakti. Suka memprovokasi agar muncul perselisihan, provokator ya. Nah, mudah terprovokasi berarti mudah cepat terpengaruh. Diajak tawuran oke. Nah, padahal tidak tahu permasalahannya sebenarnya seperti apa. Tidak menghormati upacara keagamaan umat lain. Nah, contohnya ketika ada perayaan Natal atau perayaan Idul Fitri, ketika sembahyang di tempat ibadah ada pengeboman, lah itu berarti tidak menghormati upacara agama lain. Menganggap orang-orang yang budayanya berbeda itu kampungan. Berarti menganggap budayanya yang paling baik, itu juga tidak boleh. Egois, semaunya sendiri nggak boleh. Oke, demikian penjelasan dari Bu Reni. Jika ada kurangnya, Bu Reni mohon maaf. Silakan diulang-ulang lagi penjelasannya Bu Reni. Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.